Saya melihat sesuatu, teman-teman. 2 telur ayam kampung. Nah, nih teman-teman, tuh ya, 2 telur ayam kampung, sepertinya sepasang. Dan ini ada uang, ini bunga, saya kurang tahu ini air apa. Nah, ini sepertinya foto ya, sama cermin. Tuh teman-teman ya, kalau dupa udah pasti ada. Ini sudah pilihan saya untuk masuk ke Pulau Kosong, jadi segala resiko tanggung jawab saya sendiri. Dan tentunya saya itu udah tidak takut setan. Yole, jumpa lagi bareng Toleh. Kalian lihat bahwa di belakang saya terdapat Pulau Hanoman, Pulau Kosong yang berada di Kabupaten Malang, Jawa Timur. Infonya teman-teman sangat menarik karena di dalam Pulau Kosong ini tanpa penghuni sering dikunjungi banyak orang untuk ritual pesugihan. Kira-kira benda apa saja yang akan saya temui ketika masuk ke dalam pulau tanpa penghuni ini? Langsung saja, tidak usah lama-lama, kita let's go. Ya, dan sekarang saya beneran sendirian. Kita di sini akan petualangan masuk Pulau Kosong. Ya, infonya di dalam hanya malam-malam tertentu orang berdatangan. Ya, salah satu malam yang favorit di lokasi ini adalah malam Selasa Kliwon atau malam Jumat Kliwon. 2 hari itu teman-teman. Oke, bisa dilihat saya sudah sampai di penghujung jembatan. Karena ini sudah menjelang maghrib ya teman-teman, matahari sudah mulai terbenam. Ini sudah terlihat banyak sekali pohon-pohon liar, dan memang sekitaran sini merupakan kawasan yang dasarnya itu bukan tanah tapi batu karang. Karena ketika saya melintasi area jalur selatan di pinggir pantai ini, ya, lokasinya di Malang teman-teman, sekitarannya itu terlihat batu karang yang menjulang. Oke, dan ini saya harus naik tangga yang cukup tinggi teman-teman. Namun di sekitaran saya juga bisa dilihat batu karang langsung dari laut ya. Dan seperti yang pernah saya lihat di daerah Gunung Kidul, Yogyakarta, ya, tidak jauh berbeda dengan kondisi alam di lokasi ini teman-teman. Wow, air laut ketika sore itu ombaknya mulai turun. Jadi ketika saya pertama datang sekitar jam 3 sore, wow, ombaknya sampai ke area bibir pantai, ke pasir-pasir sana teman-teman, sampai sepatu saya itu basah. Namun ya, demi untuk memperlihatkan ke kalian seperti apa sih Pulau Hanoman yang memang sudah sering sekali dikunjungi banyak orang sebagai tempat ritual. Dan menariknya lagi, katanya banyak tempat-tempat yang dimana terdapat benda-benda mistis. Wow, saya harus hati-hati ya teman-teman. Ya, ini walaupun pulau tanpa penghuni, bukan berarti tidak ada makhluk lain. Pastinya karena tempat ini sudah terkenal mistis, apalagi menjadi lokasi ritual sakral, pasti banyak makhluk halus juga banyak makhluk gaib. Ya, walaupun saya tidak takut dengan yang namanya setan, karena setan musuh saya teman-teman, tapi yang lebih saya khawatirkan adalah hewan seperti ular. Ya, banyak di lokasi ini teman-teman. Wow, di sebelah kiri kalian bisa lihat
yaitu pohon-pohon bakau, dan sebelah kanan juga pohon-pohon akar yang sudah usianya tua. Tapi memang pohon-pohon ini harus dijaga ya teman-teman, untuk melindungi daratan. Suara ombak sudah terdengar mulai kencang karena di sebelah lereng kanan saya merupakan pantai selatan. Oke teman-teman, jadi saya masuk ke pulau tanpa penghuni yang disebut Pulau Hanuman ini benar-benar belum survei. Jadi ternyata area di sini tuh naik turun gitu teman-teman. Dan Masya Allah, saya sudah melihat hamparan laut lepas yang sangat luas, keren sekali. Dan ini kok ada jalanan cabang 3 teman-teman. Wah, ya sebelah kanan juga saya lihat tangkai bunga sedap malam tuh teman-teman ya. Wah, ini ada jalur bercabang, dan ke bawah itu kemana ya? Saya itu punya karakter yang penasaran. Jadi oke lah, saya akan turun ke bawah. Ya, nanti kemudian akan saya lanjutkan ke sana teman-teman. Wah, ini tempat apa ya? Tapi keren sih untuk spot foto. Wah, bahwa di seberang juga terlihat pulau Batu Karang, namun tidak terlalu besar. Ini apa ya? Tempat apa ini teman-teman? Wow. Oke. Jadi ternyata saya melihat satu, apa ini? Satu nama tertulis di beton, In Memoriam Bayu Perbangsa dan Imade Indraprasta teman-teman. Oke, masih baru ya, 8 Juli 2023. Ya, memang kawasan ini itu sering paling banyak dikunjungi oleh umat Hindu teman-teman. Wow, bebatuan karang berwarna coklat. Ya, inilah batu karang yang memang fungsinya untuk melindungi daratan. Karangnya itu teman-teman, lihat, sangat tajam-tajam dan sepertinya benar-benar keras. Oke, dan ternyata saya melihat banyak sekali pulau-pulau kecil. Kita akan naik lagi ya teman-teman. Aduh, gemuruh ombak, suaranya itu jelas banget terdengar. Ya, memang ketika kita petualangan harus siap fisik, mental, apapun resiko yang kita dapat harus dihadapi. Karena ketika bepergian sendirian itu ya teman-teman, harus semuanya dipersiapkan dengan matang. Ya, apalagi ke alam yang memang susah atau tidak bisa diprediksi. Wow. Ya, saya melihat ada jalur yang sangat limit atau sepertinya sering dilewati entah oleh binatang liar atau oleh manusia. Oke. Ya, sebelum saya ke sana teman-teman, daripada penasaran, kita naik ke atas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Ini jalur apa ya?
Jalur apa ini teman-teman? Harus tetap waspada. Ya, harus tetap waspada. Kalian lihat bahwa ini merupakan area hutan rawa atau saya melihat sesuatu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ya rijalul goib. Wah, ternyata ini puncak dari Pulau Kosong yang dikenal dengan Pulau Hanoman. Wah, ini kali ya lokasi tempat ritual pesugihan. Saya melihat yaitu 2 telur ayam kampung. Nah, nih teman-teman, tuh ya, 2 telur ayam kampung sepertinya sepasang. Dan ini ada uang, ini bunga, saya kurang tahu ini air apa. Nah, ini sepertinya foto ya, sama cermin. Wah, tuh teman-teman ya, kalau dupa udah pasti ada ya. Ini lokasinya di atas ya, ini paling tinggi teman-teman. Oke, wow, angin tiba-tiba bertiup kencang, namun harus fokus, harus tetap berdoa walaupun di dalam hati. Oke, saya tinggalkan tempat ini ya, karena saya sendiri sangat yakin bahwa makhluk gaib itu ada, makhluk halus itu ada, bangsa jin itu ada ya. Kalau kita tidak percaya dengan yang gaib, berarti kita imannya masih kurang teman-teman. Karena bagaimanapun Tuhan kita itu gaib, ada namun tak terlihat gitu ya. Ternyata ini jalur orang untuk ritual di Pulau Hanoman. Saya turun lagi. Aduh, ini ujungnya mana? Saya belum tahu teman-teman. Yang jelas ini sudah pilihan saya untuk masuk ke Pulau Kosong. Jadi segala resiko tanggung jawab saya sendiri. Dan tentunya saya itu udah tidak takut setan. Oke, sekarang saya akan melanjutkan perjalanan teman-teman. Dan ternyata memang ada tempat ritual di atas bukit yang menjadi lokasi pesugihan untuk orang-orang yang memang sengaja datang ke sini. Wah, ini sudah mau maghrib. Ya, kita mendingan lanjut jalan. Dan wow, saya melihat savana padang pasir cukup luas. Keren teman-teman. Tapi saya kurang tahu untuk menuju ke padang pasir tersebut lewat mana ya. Wah, ada pendopo juga di sini teman-teman. Namun sepertinya kosong. Oke, kita lanjut. Ini di depan saya terlihat lorong yang lumayan gelap. Kanan kirinya tumbuhan yang subur. Oh, ternyata di depan ada cabang 3. Saya ingat teman-teman. Saya ingat. Ini jalur yang saya lewati. Oke.
Jadi anak panahnya hanya terdapat satu itu saja, teman-teman. Oke, berarti tempat ritualnya cuma satu ya. Baru satu yang saya lihat. Tapi kata warga itu ada beberapa titik. Atau di sana saya juga kurang tahu. Namun ya, oke. Beneran saya belum pernah ke tempat ini. Baru pertama kalinya. Ini sekarang sudah pukul 17:28. Ya, karena di daerah Jawa Timur ini waktunya semakin pendek ya. Beda dengan di Jakarta. Tempat ini lebih cepat terlihat matahari tenggelam. Lumayan capek juga ya teman-teman. Padahal pulaunya menurut saya tidak terlalu besar ya. Ya, pulau yang cukup dikelilingi dengan waktu 1-2 jam. Pantes ketika saya jalan menuju ke arah kendaraan saya berada, itu seperti ada yang mengikuti. Oke lah, saya kurang tahu, mungkin orang asing kali ya teman-teman. Tapi intinya ya, ketika melihat lokasi ritual seperti ini yang katanya menjadi tempat pesugihan, ya kalau saya pribadi sih, kalau misalkan punya hajat mendingan berusaha dibarengi berdoa sesuai keyakinan masing-masing kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi ya kalau misalkan orang yang menaruh sesaji itu untuk menghormati alam, ya itu beda cerita. Oke, sekarang saya akan kembali lagi ke area tempat saya pertama datang. Ini suasananya beneran cukup indah. Jadi buat teman-teman kalau datang ke lokasi seperti ini, apalagi yang dianggap sakral, lebih baik niatnya hanya untuk tadabbur alam, menikmati ciptaan Tuhan. Banyak-banyak bersyukur seperti itu ya. Oke, video kali ini sekian dulu. Terima kasih buat teman-teman yang menonton video vlog Tole Adventure. Terima kasih banyak. Saya doakan semoga sehat selalu, rezekinya lancar, dipermudah segala urusannya. Dan buat kalian yang baru kenal dengan Tole Adventure, bisa support dengan cara like, comment, subscribe, dan share supaya channel Tole Adventure terus berkembang dan Tole tambah semangat. Sampai jumpa lagi di kesempatan petualangan yang lebih menarik. Buat kalian, pokoknya jangan lupa bersyukur, tetap bahagia. Salam dari Jembatan Panjang Pulau Hanoman, Malang, Jawa Timur. Peace.